Berdoa selesai. Tapi Ibu sebelumnya akan bertanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ya, Pak. Yang tidak hadir masih ada sama Iya, Mahira Mahira izin. Mahira izin. Untuk Kirana apa? Kirana nanti tolong ingatkan sama teman-teman ya, supaya tidak usah tidak masuk terus ya, agar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, kalau kita mulai pembelajaran biar kita semangat. Kemarin kita kan mempelajari tentang potensi sumber daya alam. Melihat di lingkungannya itu pasti ada kebun, pasti kan? Pasti ada ya. Di sekitarnya ada kebun. Maka kita tentunya di sini sekarang kita menyanyikan lagu dulu. Ya, kita menyanyikan lagu dulu. Sekarang ya, lagunya adalah menanam jagung. Ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan potensi sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah tentang banyaknya sumber daya alam di Indonesia namun belum bisa dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat membuat poster tentang potensi sumber daya alam. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan bertanya pelajaran materi yang kemarin sudah kita lakukan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Oke, coba. Sumber daya alam yang apabila sudah dimanfaatkan dapat dimanfaatkan kembali adalah seperti tumbuhan atau air. Oke, apa kata Pak? Oke. Ya. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik itu atau yang bijak itu seperti apa ya? Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Oke, jadi kita menggunakan sumber daya alam itu harus sesuai dengan kebutuhan, betul? Masih adakah yang bisa? Ada lagi cara memanfaatkan sumber daya alam? Melakukan reboisasi, ya betul. Jadi kalau seandainya kita sudah mengambil kayu di hutan harus melakukan reboisasi, penanaman kembali. Adakah lagi? Ya. Menggunakannya ketika ada keperluan kita berikan bentuk. Oke, betul, menggunakannya ketika saat dibutuhkan saja, jadi seperlunya saja, ya betul. Jadi itu memang materi yang kemarin sudah dia. Nah sekarang kita akan melanjutkan tentang materi perubahan potensi sumber daya alam. Tapi Ibu akan belajar dulu, siapa tahu mungkin ada yang sudah tahu. Apakah potensi alam ini bisa berubah tidak? Potensi alam yang ada di kita ini bisa berubah tidak? Bisa. Ini betul, bisa berubah. Terus apa sih yang menyebabkan potensi sumber daya alam itu bisa berubah? Tergantung cara pemakaiannya. Artinya kalau pemakaiannya benar, Pemakaian terlalu berlebihan. kalau pemakaian terlalu berlebihan itu akan menyebabkan perubahan potensi. Iya, jadi jumlahnya akan semakin berkurang. Oke, jelaskan kita bisa menjawab. Kemudian, apakah kalian tahu apa sih itu poster? Karena kita ini nanti diharapkan pada saat terakhir pertemuan yang dua kali pertemuan kita akan bisa membuat poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Ada yang tahu? Menggunakan kalimat yang menarik dan kalimat ajakan. Iya, jadi di dalam poster itu katanya harus nanti ada kalimat yang fungsinya mengajak masyarakat, ya. Oke, itu. Perhatikan baik-baik di sini karena apa? Karena nanti di sini akan ada bisa menjawab tentang permasalahan yang akan nanti kita angkat di sini. Ya, perhatikan baik-baik kita ini.
Indonesia. Kenapa? Kenapa? Oke, karena kita cukup banyak potensi alamnya, yaitu rempah-rempah. Apa saja waktu itu yang kita hasilkan banyak sekali yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Cengkeh, apa lagi? Jahe, lengkuas, kunyit. Ya, bagi orang Eropa, orang Eropa itu kan intinya apa? Dingin, ya kan? Nah, maka kalau dingin keadaan ini, itu harus dihangatkan dengan rempah-rempah, ya kan? Nah, dengan minuman yang hangat-hangat, makanya rempah-rempah itu banyak dihasilkan di Indonesia. Maka orang Eropa inilah tertarik kepada Indonesia untuk bisa ke Indonesia mendapatkan rempah-rempah. Makanya di sini kita harusnya bersyukur menjadi bangsa Indonesia itu mendapatkan rahmat yang besar, banyak rempah-rempah atau banyak sumber daya alam dihasilkan oleh Indonesia karena kesuburan tanahnya. Cuma nih permasalahannya, apakah sumber daya alam di Indonesia itu oleh bangsa kita sudah dikelola baik, secara baik oleh kamu, menurut kamu? Ya enggak? Potensi yang sumber daya alam kita ini sudah dikelola secara baik dan belum. Ya, coba kenapa alasannya kamu katanya sumber daya alam di Indonesia itu banyak tapi belum dikelola secara baik? Kenyataannya bisa terlihat dari apa juga? Iya, betul. Baik, betul. Memang benarnya sumber daya Indonesia itu melimpah, tapi kadang-kadang di sini tidak bisa menghasilkan menjadi suatu produk yang jadi yang tentunya bisa diekspor yang mendalam, yang tentunya nilainya bisa memiliki nilai yang cukup tinggi. Inilah ya, berarti kamu sudah bisa menemukan permasalahan bahwa di Indonesia itu cukup banyak sumber daya alam tetapi belum dikelola dengan baik. Nah, nanti inilah yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi kalian. Tugas kalian nanti ini adalah mendiskusikan, ya, mendiskusikan tentang apa? Tadi tulis, coba jangan lupa tuh, jangan ditulis. Jadi Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Nanti ini tolong didiskusikan oleh teman-teman kamu serta kelompoknya, ya. Nih, kalau diskusi, nah, ini yang akan dinilai penilaian tentang diskusi adalah satu, kerjasama. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya presentasi di sini, siapa yang berani bertanya, yang aktif bertanya ataupun memberikan tanggapan ataupun bisa menjawab, membantu menjawab, nah itu nanti akan mendapatkan poin, ya, akan mendapatkan poin. Jadi kalau kekompakan itu kelompok, nanti kalau misalkan untuk bisa menjawab itu nanti nilai tinggi ya. Bisa dipahami ini nanti untuk bahan diskusi. Iya, oke, nanti diskusinya seperti itu. Ya, selanjutnya di sini bagaimana sih cara mengelola sumber daya alam yang baik itu? Nanti kamu bisa dijelaskan dalam diskusinya, ya. Nah, ini hanya poin-poinnya saja. Untuk cara mengelola sumber daya alam dengan baik itu adalah pertama adalah penanaman batu kali yang unggul, ya. Yang kedua menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga membuat teras kering pada lahan kering, ya. Yang keempat menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang kelima mengelola sumber daya alam agar bisa memiliki nilai ekspor. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, ya, kalau
kita bisa mengelola dengan teknologi yang tinggi, maka tentunya sumber daya alam kita itu bisa memiliki nilai yang tinggi. Ada di sini yang mungkin akan ditanyakan dulu kira-kira. Hanya poin-poinnya saja nanti kita udah. Oke, apa itu data sharing? Oke, apa bagus? Apa itu data sharing? Ada ibu memberikan seperti ini biar ada siswa bertanya. Adakah yang tahu data sharing itu apa? Data sharing itu adalah membuat kalau kamu lihat di puncak ada tanah yang melindas dibuatkan unak-unak itu. Itu adalah sistem data sharing sehingga masih bisa digunakan. Kalau misalkan tidak kita olah tanah yang mirip itu tadi dengan sistem data sharing itu tidak akan bisa dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman. Tapi kalau kita manfaatkan dengan menggunakan sistem data sharing adalah pengolahan tanah di lahan yang miring. Kayak semacam dibuatkan suatu petakan. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi tadi data sharing adalah pengolahan tanah di lahan yang miring, khususnya di daerah-daerah yang tinggi di pegunungan. Kadang-kadang kalau pegunungan lahan dibiarkan begitu saja karena tidak bisa mengelola bagaimana caranya susah rumah. Tapi kalau dibuatkan tadi dengan sistem pengolahan tanah data sharing itu bisa dimanfaatkan, bisa ditanami sehingga bisa menghasilkan sumber daya alam dan bisa menambah. Ya. Oke, untuk langkah dan teknik membuat poster yang baik. Ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Yang kedua adalah merumuskan pesan yang harus disampaikan. Yang ketiga adalah membuat kalimat singkat, menarik dan bersifat mensugesti. Yang keempat adalah gunakan gambar dan yang kelima adalah memilih media yang tepat. Ya, jadi artinya poster itu nanti akan dibuatnya di mana medianya, topik dan tujuannya apa. Ya. Nah, ini pengetahuan nanti untuk pembuatan poster. Nah, sekarang tadi itu sudah menyampaikan, kamu sudah juga menemukan ya masalah yang harus didiskusikan. Itu tentang masalah apa? Jadi sekarang mendiskusikan permasalahan yang tadi sudah kamu temukan dulu. Ya, yaitu apa? Sumber daya alam di Indonesia cukup banyak, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke, silakan. Sekarang kamu diskusikan dulu dengan teman-temannya sekelompok. Jadi ibu kasih waktu di situ 10 menit, nanti kamu presentasikan ke depan. Ya. Jadi hasilnya dipresentasikan ke depan. Silakan diskusikan dengan teman kamu. Tulis nanti di kertas. Ya.
perlahan usaha dan tanpa ada tanggung jawab. Apa yang seharusnya kita lakukan? Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Banyak harus kita lakukan adalah menjaga flora dan fauna di sana. Selain itu juga banyaknya kegiatan penghijauan di negara Indonesia tercinta kita ini. Ada gerakan muda, adanya donasi untuk penanaman satu pohon. Untuk setiap penanaman pohon di negara kita. Ini merupakan usaha meminimalkan dampak pencemaran hutan dan kemunduran hutan. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan hutan dengan bijaksana, yaitu berencana. Tebang pilih tanpa adanya tebang masal, kali-kali yang sudah tidak dipakai bisa didaur ulang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu saja. Sebelum itu apakah ada yang mau bertanya? Satu-satu, oke, dari kelompok Mas. Bagaimana cara mengubah keberadaan Allah dan bisa menggunakan sepenuhnya dan menggunakan sesuai kepentingan yang apa kita butuh. Oke, sumber daya apa yang banyak diekspor di Indonesia? Oh iya, kelompok saya juga ikut mau menanggapi pertanyaan tersebut. Ayo silakan kelompok saya dijawab. Hasil pertanian kadang motif dan orang sawit. Oke, jadi tadi ada beberapa yang diekspor oleh Indonesia katanya hasil dari pertanian seperti kopi ya, kemudian padi, kelapa sawit. Iya. Tadi semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah sudah 4 kelompok. Maka dari itu sekarang kita akan LKPD. Jadi nanti akan kita LKPD. Tapi sebelumnya kita speaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Semangat. Kemudian nanti dikumpulkan. Setelah pembelajaran ini tadi ya, bahwa katanya ada perubahan potensi sumber daya alam. Perubahannya apa? Iya, karena penggunaannya secara berlebihan. Karena faktor masyarakat kita kan cukup banyak, sehingga hal ini membuat penggunaannya secara berlebihan. Ya, akibatnya akan mengurangi bila sumber daya alam atau sumber daya alamnya berubah. Oke, itu kesimpulannya. Nah, tentunya dalam hal ini sekarang Ibu akan melihat perencanaan untuk pembuatan poster, karena minggu yang akan datang kita sudah mulai untuk membuat poster. Ya, sekarang Ibu akan tanya dulu nih. Coba lihat perlengkapannya, Ibu akan cek kelengkapan dari poster alat-alatnya yang sudah disiapkan dan nanti bisa membuat
Mana pensilnya, mana krayonnya sudah ada, mana penggarisnya, mana? Ya, berarti belum lengkap untuk kelompok. Oh, oke, ada sudah lengkap ya. Nah, kemudian yang ini lihat perlengkapannya sudah lengkap belum? Oke, penghapusnya sudah ada. Iya, sudah lengkap semuanya. Kemudian yang kelompok air. Pensilnya mana? Sudah siap? Penghapusnya mana? Good. Ini siapa? Coba nanti jangan sampai. Oke, ada semua. Oke, semuanya sudah siap. Angkat kedua. Dan semuanya. Karena ini pasti merupakan perencanaan dalam pembuatan poster, ya. Karena namanya pembuatan poster itu adalah proyek yang tadi dibuat secara langsung, bukan secara perencanaannya. Dulu bukan kelompok sebaya Yang akan kasih awal untuk kelompok emas, apa yang akan kamu buat posternya? Judulnya apa? Tentang apa? Nah, tentang pembakaran hutan. Berarti pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat apa tadi? Oke, stop pembakaran hutan. Ya, tepuk tangan buat kelompok emas sudah siap. Hutan yang terbakar katanya. Sekarang yang kelompoknya batu bara. Kelompok batu bara yang ditanya nih mau membuat poster apa? Penerbangan dan mundur. Jadi pesannya apa nanti yang akan disampaikan? Pesan apa yang akan disampaikan ini? Kalau tadinya sudah di kayaknya sudah dipotong, pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Reboisasi, ya. Oke, lanjut kelompok hutan. Kelompok hutan poster yang akan dibuat apa? Pembakaran hutan. Pembakaran hutan berarti pesannya apa tuh nanti di poster itu? Mengajak masyarakat melestarikan hutan. Oke, ya coba kita lihat ya. Nanti untuk yang kelompok air akan membuat posternya nanti. Penerbangan dia, iya. Berarti pesan yang akan disampaikan dalam poster itu apa? Oke, stop penerbangan. Iya, semuanya berarti perencanaannya sudah siap. Berarti tinggal minggu depan kita ekses membuat posternya. Ya, tepuk tangan banget bagi dokter. Berarti untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja karena poster dibuatnya minggu akan datang ya, siap-siap. Jadi minggu yang akan datang alat-alatnya juga sudah dilakukan pembuatan tentang kelompok. Oke, coba ekspresikan untuk pembelajaran hari ini. Wah, bahagia. Hari ini kita tutup saja pembelajaran kita dan tentunya Ibu titip pesan berdua akan datang kita akan membuat poster dan silakan ditutup dengan membaca oleh kelompok untuk memimpin berdoa. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai